Perkenalkan, saya Miranda Ayu Rahmadini dari Universitas Sriwijaya. Saya Mira Rahmawati dari Universitas Sriwijaya. Saya Anggi Septiani dari Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menyusun urutan DNA hasil sequencing dan menyimpulkan hasil analisis homologi. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi tentang sequencing. 2. Carilah dan pahami materi tentang analisis homologi. 3. Carilah dan pahami materi tentang teknik analisis homologi. 4. Edit video yang didapat dengan semenarik mungkin. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuennya dengan sekuen DNA lain yang sudah diketahui. Teknik ini digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang terapan seperti kedokteran, bioteknologi, forensik, dan antropologi. Sedangkan analisis homologi adalah jika suatu gen yang diurutkan baru ternyata serupa dengan satu gen yang diurutkan. Berarti ada suatu hubungan perubahan yang diprediksi dan fungsi gen yang baru nampaknya akan sama atau sedikitnya mirip dengan fungsi gen yang dikenal. Analisis homologi dapat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan. Ada 3 tahapan penting yang harus dilakukan pada sequencing, yaitu yang pertama, pembentukan fragmen-fragmen DNA untaian tunggal dengan berbagai ukuran melalui proses PCR. 2. Pemisahan fragmen-fragmen DNA dengan gel elektroforesis poliakrilamida. Yang ketiga, pembacaan hasil elektroforesis. Tahap pertama, reaksi sequencing serupa dengan teknik PCR yang memerlukan siklus suhu berulang. Sequencing dilakukan dengan menggunakan enzim DNA polimerase untuk memperpanjang primer sepanjang template DNA untai tunggal dengan adanya 4-deoksinukleotida trifosfat. Berbeda dengan PCR, DNA yang akan di sequencing dapat berupa rantai tunggal maupun untai ganda, dan primer yang diperlukan hanya satu. Komponen kunci dalam reaksi sequencing adalah analog, yaitu di-deoksinukleotida trifosfat yang tidak memiliki gugus 3-OH. Pada tahap kedua, fragmen-fragmen DNA ini dipisahkan dengan elektroforesis gel poliakrilamida. DNA bermuatan negatif jika akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Gel harus memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk memisahkan fragmen-fragmen yang ukurannya hanya berbeda 1 nukleotida. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat daripada fragmen yang lebih besar. Fragmen yang pertama mencapai ujung bawah gel merupakan fragmen terkecil. Pada tahap ketiga, pembacaan hasil elektroforesis dapat dilakukan bila ada label pada fragmen-fragmen DNA yang terbentuk. Label dapat berbentuk isotop, radioaktif, atau fluoresen. Labelan dapat dilakukan terhadap primer maupun pada ddNTV.
Yang pertama, metode Maxam-Gilbert. Metode sequencing DNA yang pertama dikenal dengan metode kimia yang dikembangkan oleh A.M. Maxam dan W. Gilbert pada tahun 1977. Urutan molekul DNA untaian ganda ditentukan dengan menggunakan bahan kimia yang memotong molekul DNA pada posisi nukleotida tertentu. Tahapan metode Maxam-Gilbert yang pertama, sekuen molekul DNA untai ganda yang akan digunakan dipotong bagian posisi ikatan antara fosfat dan gula deoksiribosa menggunakan piperidin. 2. Fragmen DNA diberikan label pada salah satu ujungnya atau pada nukleotida. 3. Menggunakan fosfat radioaktif. Yang ketiga, basa dimodifikasi dengan spesifik menggunakan bahan kimia tertentu. Yang keempat, kemudian akan diperoleh 4 fragmen yang berbeda, masing-masing ujungnya adalah G, A, atau G, C, atau T, dan C. 5. Dilihat laju migrasi masing-masing fragmen dalam bentuk pita dengan cara membandingkan laju pertama dan kedua, serta lajur ketiga dengan keempat. 6. Diurutkan berdasarkan lajur migrasinya dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, metode Sanger. Metode yang pertama kali dikembangkan oleh Frederick Sanger pada tahun 1975, yaitu dengan melakukan reaksi Chisel sequencing pada 4 tabung terpisah yang masing-masing berisi semua reaksi yang dibutuhkan. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sekuen tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, metode Sanger lanjutan. Metode Sanger menggunakan dideoksinukleotid trifosfat yang memiliki sebuah H pada karbon 3 dari gula ribosa, yang normal memiliki OH pada deoksnukleotid trifosfat. Dideoksinukleotida merupakan penghenti rantai dalam reaksi sintesis jika dideoksinukleot ditambah dan bukan normal deoksnukleotid. Sintesis akan berhenti karena 3 OH yang diperoleh untuk penambahan nukleotida berikutnya tidak ada. Dewasa ini, hampir semua usaha sequencing DNA dilakukan dengan menggunakan metode terminasi rantai yang dikembangkan oleh Frederick Sanger dan rekan-rekannya. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sekuen tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Pada metode terminasi rantai atau metode Sanger, perpanjang atau ekstensi rantai DNA dimulai pada situs spesifik pada DNA cetakan dengan menggunakan oligonukleotida pendek yang disebut primer yang komprimer terhadap DNA pada daerah situs tersebut. Primer tersebut diperpanjang menggunakan DNA polimerase, enzim yang mereplikasi DNA bersama dengan primer, dan DNA polimerase diikutsertakan pula 4 jenis basa deoksinukleotida, juga nukleotida pemutus atau penghenti rantai dalam konsentrasi rendah. Penggabungan nukleotida pemutus rantai tersebut secara terbatas kepada rantai DNA oleh polimerase DNA menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang berhenti bertumbuh hanya pada posisi pada DNA tempat nukleotida tertentu tersebut tergabungkan. Selanjutnya, analisis homologi pada gen bank. Homologi gen atau protein dapat didefinisikan sebagai kemiripan sekuen. Suatu sekuen dikatakan homolog apabila lebih dari 80% sekuen identik. Gen homolog yang ditemukan pada 2 spesies yang berbeda disebut sebagai ortologi, sedangkan gen homolog yang terduplikasi dalam satu spesies disebut sebagai paralogi.
Spesies dengan gen ortolog kemungkinan dari nenek moyang yang sama yang mengalami evolusi genetik. Gen paralog kemudian mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Homologi suatu gen atau protein dapat ditentukan melalui analisis penyecarahan sekuen. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Analisis homologi adalah jika suatu gen yang diurutkan baru ternyata serupa dengan suatu gen yang diurutkan. Berarti ada suatu hubungan perubahan yang diprediksi dan fungsi gen yang baru nampaknya akan sama atau sedikitnya mirip dengan fungsi gen yang dikenal. Ada 3 tahapan penting yang harus dilakukan pada sequencing, yaitu pembentukan fragmen-fragmen DNA untai tunggal dengan berbagai ukuran melalui proses PCR, pemisahan fragmen-fragmen DNA dengan gel elektroforesis poliakrilamida, dan pembacaan hasil elektroforesis.